Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita lihat situasi bearish Super League musim ini tentunya persaingan gelar juara jadi makin sengit setelah Persib Bandung di pekan ke-28 kemarin cuma bisa dapat hasil imbang lawan Dewa United. Karena di laga lainnya, Borneo dan Persija sama-sama bisa dapat kemenangan dan situasinya sekarang Persib cuma beda 2 poin dari Borneo FC. Artinya, jika Persib satu kali kalah aja, kemudian Borneo bisa dapat kemenangan, maka posisi puncak Persib saat ini bisa-bisa dikudeta oleh Borneo FC. Tapi tentunya kita semua sepakat bahwa sebenarnya kegagalan Persib meraih kemenangan di laga terakhir, faktor terbesarnya adalah karena ada beberapa keputusan yang sangat kontroversial. Cuman kalau Persib mau berlarut sama hal itu, kayaknya nggak akan menyelesaikan masalah dan nggak akan membantu mereka buat jadi juara. Maka dari itu, di sini Persib memang harus move on dan fokus terhadap apa yang bisa mereka kontrol. Dan pada dasarnya, memang ada beberapa hal teknis yang harusnya bisa mereka maksimalkan, tapi justru malah gak maksimal dan akhirnya bikin Persib jadi terpleset. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang ini gak berkaitan sama hal teknis di lapangan, masalahnya sensitif karena bersinggungan dengan hal yang namanya politik. Kelihatannya memang menguntungkan buat Persib, tapi sebenarnya hal ini punya potensi bisa mengganggu atau bahkan merusak konsentrasi Persib dalam meraih gelar juara. Nah, maka dari itu, gue di sini mau ngajak kalian untuk kita bahas masalah tersebut. Kita bahas ini dengan tujuan agar bisa memberikan evaluasi sekaligus warning terhadap Persib Bandung. Karena sekarang momennya sangat krusial, tentu segala halnya, sekecil apapun, pasti bakal sangat berdampak terhadap kiprah mereka dalam mengejar gelar juara. Biar kita bisa paham dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, tadi kan gue bilang ya bahwa salah satu hal yang jadi faktor Persib terpleset adalah hal eksternal yang bersinggungan dengan politik. Jujur, ini adalah masalah yang sangat butuh perhatian lebih. Tapi sebelum kita bahas faktor itu, gue mau mulai dari faktor teknisnya terlebih dahulu. Kita pahami beberapa kekurangan yang harus dievaluasi sama Persib Bandung maupun Boyan Hodak. Yang pertama, yaitu fokus ketika bermain. Rasanya ini jadi kekurangan teknis yang paling terlihat khususnya di laga terakhir ketika lawan Dewa United. Karena pada dasarnya, 2 gol yang dicetak Dewa ke gawang Persib, salah satu faktor terbesarnya adalah kurangnya fokus para pemain dalam bermain. Gol pertama, para pemain sempat freeze atau berhenti main beberapa detik, yang berakibat mereka hilang fokus gara-gara mereka semuanya mengklaim bahwa bola Mesidoro terlihat udah keluar dari lapangan. Memang, kita semua sepakat kalau bola Mesidoro itu lebih condong keluar. Tapi sekali lagi, sesuai perkataan kita di awal, bahwa harusnya Persib bisa fokus terhadap apa yang bisa mereka kontrol. Pada dasarnya, keputusan terkait bola Mesidoro udah keluar atau belum, tentu sepenuhnya ada di wasit. Selain wasit, ada juga VAR yang bisa meninjau ulang keputusan tersebut. Artinya, para pemain gak usah khawatir berlebih terhadap keputusan yang ada di lapangan. Walaupun memang intervensi para pemain bisa juga mempengaruhi psikologis wasit dalam menentukan sebuah keputusan, tapi tetap aja hal itu bukan menjadi tugas utama para pemain di lapangan, karena tugas pemain yang paling penting adalah fokus bermain. Selama wasit belum meniup peluit, selama wasit belum menghentikan permainan, harusnya fokus para pemain tetap ada dalam kondisi yang 100%. Dan dampak dari kurang fokusnya para pemain Persib terlihat sangat jelas, mereka kebobolan. Dan wasit pun gak menilai bola Mesidoro udah keluar. Andai aja para pemain Persib bisa tetap fokus sama permainan, mungkin gol ini bisa aja gak terjadi. Setidaknya Mesidoro gak bisa ngasih umpan yang seenak dan senyaman itu, karena harusnya dia dapat pressing ketat dari Kakang, dan Alex Martins pun harusnya gak bisa eksekusi bola setenang itu, karena harusnya para pemain bertahan Persib menempel ketat pergerakan Alex Martins. Selain itu, di gol kedua juga, terlepas situasi itu ada kontroversi karena kena tangan Alex Martins, tapi tentunya hal ini juga jadi kesalahan dari Julio Cesar yang gak cermat dalam mengolah bola. Situasinya dia jadi orang terakhir, dapat tekanan, udah terdesak. Kalau Julio bisa berpikir lebih tenang dan gak ngambil risiko, harusnya bisa lebih aman buat dia buang bola keluar. Tapi karena Julio Cesar terlihat kurang tenang dan kurang fokus, akhirnya keputusan yang dia ambil justru malah berbuah kerugian buat Persib Bandung. Jadi itu pentingnya fokus dalam bermain. Walau memang semuanya pasti gak terima ketika dirugikan, semuanya pasti gak terima ketika ada keputusan yang gak sesuai, tapi mau gimana lagi,
Keputusan wasit sifatnya final, para pemain gak bisa banyak mengintervensi. Daripada pemain capek dan hilang fokus gara-gara wasit, lebih baik para pemain tetap fokus sama apa yang bisa mereka kontrol supaya Persib juga bisa lebih aman dan terhindar dari kerugian tertentu. Layaknya timnas Jepang. Mau securang apapun konfederasi AFC, mau segak adil apapun kebijakannya, tapi timnas Jepang bisa tetap dominan dalam hal prestasi. Kenapa? Karena mereka bisa fokus untuk meningkatkan hal yang bisa mereka kontrol, khususnya kualitas. Nah, kalau Persib bisa fokus terhadap apa yang bisa mereka kontrol, harusnya gangguan apapun, distraksi apapun, gak akan terlalu menjadi masalah buat mereka. Kemudian yang kedua, ini yang mau gue bahas secara lebih mendalam, yaitu tentang faktor eksternal yang bersinggungan dengan politik. Gua rasa topik ini perlu pemahaman yang baik dan mendalam dari kita semua. Maka dari itu, pastiin kalian jangan skip videonya biar gak gagal paham. Jadi, informasi ini bersumber langsung dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dia mengumumkan bahwa rekannya, Pak Marwarar Sirait, baru aja memberikan sumbangan dana ke Persib Bandung dengan nilai yang cukup besar, yaitu senilai 1 miliar rupiah. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa pemberian dana ini sifatnya sukarela dan berasal dari dana pribadi. Artinya dana ini bukan mengatasnamakan instansi tertentu, bukan juga berasal dari pemerintah, tapi memang berdasarkan inisiatif pribadi dari Marwarar Sirait. Satu sisi, hal ini ada positifnya juga buat Persib karena ini jadi bentuk nyata dari support yang diberikan oleh pihak eksternal. Sehingga harapannya skuad Persib jadi bisa lebih semangat buat mengejar gelar juara. Tapi, satu sisi lainnya, hal ini juga ada potensi bisa merusak fokus serta konsentrasi Persib karena pemberian bonus ini dilakukan di momen krusial. Kalau para pemain Persib gak mampu menanggapinya dengan baik, khawatir mereka malah terlena sama bonus yang diberikan karena dalam teori sport psikologi, ada yang namanya distraction effect. Artinya gangguan eksternal yang bisa mengalihkan fokus pemain dari tujuan utama. Sederhananya gini, karena sekarang situasinya krusial, pemain dituntut buat pasang fokus yang tinggi, ada godaan nih yang datang berupa uang yang banyak, yang bisa aja hal itu bikin para pemain jadi terlalu ada dalam situasi yang enak. Belum juga juara, tapi udah dikasih uang, enak banget. Alhasil situasi enak tersebut bisa jadi bikin fokus pemain berkurang buat ngejar gelar juara, yang berakibat pada performa mereka di lapangan jadi gak sepenuhnya maksimal karena mereka ngerasa udah dapat sesuatu yang cukup bikin mereka nyaman. Ini kalau pendapat gua ya, ada baiknya untuk siapapun yang mau ngasih bonus, yang mau ngasih uang, jangan dilakuin sekarang. Lebih baik nanti aja di akhir musim kalau udah jadi juara. Karena dengan begitu, fokus para pemain gak akan terganggu dan motivasi pemain juga justru bisa lebih meningkat. Karena misal, Pak Marwarar Sirait ngejanjiin kalau Persib juara mau ngasih uang 1 miliar dari dana pribadi. Itu kan bakal meningkatkan motivasi pemain. Artinya kalau pemain mau dapat bonus itu, ya mereka harus jadi juara dulu. Gak kayak sekarang, belum jadi juara tapi udah dapat kenikmatan. Iya kan? Dan hubungannya dengan terplesetnya Persib di laga melawan Dewa United kemarin, walaupun gak bisa kita pastikan secara pasti, tapi bisa aja ada kemungkinan sedikit banyaknya pemberian bonus tersebut bikin fokus serta performa Persib di laga tersebut malah jadi gak maksimal. Selain itu, yang gue lihat pemberian dana ini ternyata memunculkan kekhawatiran publik. Kenapa? Karena Pak Marwarar Sirait ini merupakan orang yang punya jabatan di pemerintahan. Beliau adalah seorang menteri, yang artinya beliau juga memang orang yang aktif di dunia politik. Itu yang menjadi kekhawatiran publik. Dengan background Marwarar Sirait yang demikian, khawatir di balik kebaikan yang beliau berikan, ada terselip kepentingan politik tertentu. Sekali lagi, ini adalah kekhawatiran, bukan kepastian. Karena pada dasarnya, jika Pak Marwarar Sirait datang ke Persib dengan niat yang baik, dengan tujuan yang murni untuk memajukan Persib, dan gak mengatasnamakan pihak yang lainnya, tentu itu juga jadi suatu hal yang bagus buat Persib. Artinya manajemen Persib Bandung di sini bisa sangat terbantu dengan kehadiran beliau, apalagi beliau memang terkenal sebagai orang yang royal. Maka pastinya bakal berdampak positif banget buat Persib Bandung. Tapi sebaliknya, jika dia datang ke Persib dengan tujuan tertentu, apalagi yang tujuannya untuk kepentingan politik, maka itu jadi hal yang sangat gak ideal dan berpotensi bisa berdampak negatif buat Persib ke depannya. Cuman gue juga sangat salut buat para bobotoh, padahal kan apa yang dilakukan sama Pak Marwarar Sirait ini baru cuma ngasih sumbangan dana doang. Tapi para bobotoh ini langsung bersikap preventif. Mereka memang nerima apa yang diberikan, tapi mereka juga tetap berjaga-jaga. Mereka gak mau terlalu diperlakukan baik dan spesial, khususnya sama tokoh tertentu yang aktif dalam dunia politik. Karena mereka lebih khawatir dan lebih gak mau kalau misalnya Persib ini sampai dijadiin kendaraan politik oleh pihak tertentu.
Dan jujur, sikap ini adalah sikap yang sangat bagus dan sangat ideal untuk dilakukan oleh supporter. Bukan untuk menolak kebaikan, tapi untuk menjaga marwah hingga stabilitas klub kebanggaannya. Sama seperti bonus yang diterima oleh Persib ketika mereka juara back-to-back champions. Yang bonus itu katanya berasal dari Pemprov Jabar, tapi bukan dari dana APBD, melainkan uang itu merupakan uang hasil patungan para ASN se-Jawa Barat. Sebagai apresiasi buat Persib yang baru aja mencetak sejarah. Tapi apa yang dilakukan Persib? Persib ternyata justru malah mengembalikan dana tersebut karena walaupun udah jelas dana tersebut bukan dana APBD, tapi Persib khawatir pemberian dana itu malah menjadi fitnah dan hal yang kurang baik bagi Persib ke depannya. Maka di situasi sekarang, kalau memang ada pihak yang mau ngasih bonus, sekiranya bonus tersebut malah menimbulkan lebih banyak madorot, harusnya Persib gak perlu ragu buat melakukan hal yang sama. Jadi itu penjelasan tentang faktor yang bikin Persib Bandung terpleset di sisa laga final ini. Sekali lagi, gua tegaskan apa yang gua sampaikan di sini bukan untuk menjudge, bukan untuk menonjolkan kekurangan, melainkan hal ini bertujuan untuk menjadi evaluasi supaya di sisa 6 laga ke depannya, perjalanan Persib, performa Persib di lapangan bisa lebih maksimal. Terakhir, sebagai kalimat penutup di video ini, di momen juara yang paling dibutuhkan tim bukan semangat tambahan, tapi seberapa kuat mereka menjaga fokus di tengah gangguan. Terima kasih, like dan subscribe-nya jangan lupa. Gue Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!